Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musalliyan ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, utamanya para pencinta-pencinta saya, orang yang sering melihat, menonton video-video saya, Anda sekalian, adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, yang senantiasa secara kontinu melihat film-film saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, dan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang mempunyai keinginan, mudah-mudahan Allah cukupkan keinginannya. Yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Anda yang dalam kesulitan, mudah-mudahan senantiasa diberi jalan keluar yang terbaik. Pekerjaan, aktivitas yang Anda kerjakan, mudah-mudahan dijadikan aktivitas yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang amat sangat baik ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan, apa sih faedahnya kita itu menyantuni anak-anak yatim. Kita tahu anak yang yatim piatu itu adalah anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Sewaktu dia itu dilahirkan ke dunia, ibunya sudah tidak ada. Habis melahirkan, ibunya itu misalnya meninggal dunia, atau sebelumnya ayahnya, sebelum si anak itu dilahirkan ke alam dunia, ke dunia ini oleh seorang ibu itu, dia memang sudah tidak mempunyai ayah. Ayahnya sudah meninggal. Kemudian pada waktu ibu itu melahirkan, ibunya juga ikut meninggal. Itu yang disebut yatim piatu. Bagaimana sebenarnya kewajiban kita terhadap anak-anak yang yatim dan piatu itu? Ya, sebenarnya kita itu harus mampu untuk menyantuni mereka. Karena siapa lagi yang menyantuni kalau bukan kita-kita? Apalagi kita misalnya termasuk orang yang mampu, yang mempunyai harta yang cukup. Itu malah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menyantuni anak-anak yatim. Jangan malah sebaliknya, harta anak yatim malah kita gunakan, kita makan misalnya. Itu tidak boleh. Misalnya dalam suatu keluarga, kemudian di keluarga itu ada anak yatimnya misalnya. Dalam suatu keluarga misalnya ada anak yatimnya, kemudian si anak yatim itu tidak diberi harta, tidak diberi kekayaan, hak yang hak-haknya mereka. Kan setiap anak itu mempunyai hak terhadap harta-hartanya orang tua, sekalipun orang tuanya itu sudah meninggal, ayah dan ibunya sudah meninggal, dia sudah menjadi anak yatim misalnya. Kemudian ada keluarga yang tidak memberi hak terhadap anak yatim itu, malah harta dari anak yatim itu digunakan, diambil misalnya. Itu amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti itu yang jelas surga tidak akan mau ya untuk dimasuki orang-orang yang selalu memakan hartanya anak yatim.
Anak yatim itu jangankan kita makan hartanya, menghardi anak yatim itu hukumnya tidak boleh. Maka amat sangat besar faedah dan manfaatnya, pahalanya apabila kita itu selalu menyantuni anak-anak yatim. Di panti-panti asuhan anak-anak yatim, kita itu mempunyai kelebihan harta sedikit. Misalnya Anda sekalian sedang gajian atau sedang panen misalnya. Kemudian mengambil sekalipun gak banyak, sedikit aja dari harta yang kita punya, kita salurkan untuk memberi nafkah, untuk membantu kepada anak-anak yatim. Itu sangat berpahala besar. Apa manfaat dan faedahnya kalau kita itu istiqomah, kontinu membantu anak-anak yatim? Ya, yang jelas manfaatnya banyak. Misalnya dengan membantu anak yatim, maka harta yang kita bantukan terhadap anak yatim itu akan berbuah keberkahan kepada kita. Jadi harta kita setelah kita itu menginfakkan, memberi, menyantuni kepada anak yatim itu akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ya. Kalau kita sering menyantuni anak yatim, kalau kita itu mempunyai hajat misalnya, dengan menyantuni anak yatim mungkin hajat kita akan dikabul oleh Allah. Kalau kita mempunyai keinginan yang sulit ya, dengan menyantuni anak yatim mungkin keinginan kita itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta kita setelah kita nafkahkan untuk menyantuni anak yatim itu akan bersih. Akan bersih. Karena kita berbaik dengan anak yatim, apalagi sampai menyantuni anak yatim, itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk peduli terhadap anak-anak yatim itu banyak. Misalnya kita ambil dalam surah Duha ya, Wadduha wal laili idza saja, itu di belakang itu ada ayat itu, ada ayatnya nomor 9 yang bunyinya fa'ammal yatima fala takhar. Yang artinya itu fa'ammal yatimah, adapun terhadap anak-anak yatim fala takhar itu. Ya, fala takhar. Kamu tidak boleh menghardik. Ini perintah dari Allah. Dalam Al-Qur'an surat Duha, surat Ad-Duha ayat 9 itu jelas. Fa'ammal yatima fala takhar, maka adapun terhadap anak-anak yatim fala takhar, kamu tidak boleh menghardik. Apalagi kita sampai menghardik anak yatim, sampai kita memakan hartanya anak yatim atau membiarkan anak yatim itu terlantar, itu tidak boleh. Di samping itu masih banyak ayat-ayat lain seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Itu jelas Allah mewajibkan kita agar kita itu berbaik, mempunyai sifat yang baik terhadap anak yatim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa itu ayat 36, bunyi dari firman Allah itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Dalam ayat ini Allah jelas wa'budullaha, maka kalian semua hendaknya menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah bihi syai'ah, dengan sesuatu. Kemudian Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu ihsana, kamu itu harus berbuat baik. Di samping itu wabidzil qurba, dan terhadap orang-orang dekat. Orang-orang dekat, orang yang dekat dengan kita, saudara kita, famili kita, itu kita harus berbuat baik.
wal masakin, dan terhadap orang-orang miskin kita harus berbuat baik, wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabni sabil. Dalam ayat ini ya, setelah Allah berfirman wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama, itu maknanya wal yatama, maka kita harus berbuat baik, harus berperangai yang baik. Artinya apa? Kalau kita punya harta sedikit, ya kita harus menyantuni al-yatama, terhadap anak-anak yatim. Faedah yang bisa kita ambil ya tentu ya, orang yang sering menyantuni anak yatim itu akan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faedah yang paling utama di samping faedah yang saya sebut tadi, orang yang selalu menyantuni anak yatim, peduli terhadap anak yatim itu, maka orang itu akan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Dalam sebuah hadis ya, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah. Maknanya saya itu wa kafilul yatim, dan orang-orang yang selalu menyantuni terhadap anak yatim fil jannah, dalam satu surga. Ya mudah-mudahan aja. Jadi artinya ana, katanya Rasulullah, ana saya maksudnya saya Rasul ya. Ana saya, katanya Nabi Muhammad, ini sabdahnya Nabi Muhammad. Wa kafilul yatim, dan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim fil jannah, di dalam surga. Artinya Rasul itu akan bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah itu memberi isyarat, memberi gambaran, wa asyara bis sababati wal wusta farraja bainahuma syai'an. Sampai Rasul itu katanya memberi ibarat antara jari telunjuk ya, antara jari telunjuk ya dengan jari tengah ini. Jadi Rasul dengan orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim ini nanti di surga itu ibarat ini. Ini Rasul memberikan isyarat, wa asyara, Rasul memberikan gambaran, memberikan isyarat bahwa Rasul dengan orang-orang yang suka, yang gemar menyantuni anak yatim itu ibarat telunjuk. Telunjuk ini ya dengan jari yang ada di tengah. Jadi berjejer begitu. Itu intinya. Makanya hendaknya kita mudah-mudahan kita diberi rezeki yang banyak, diberi rezeki yang berlimpah, agar kita itu bisa menyantuni anak-anak yatim. Bahkan dalam sebuah hadis itu, kalau seseorang mempunyai harta, kemudian dia memberi makan terhadap orang tuanya. Misalnya ada suatu rumah, ini dalam sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis Rasul itu juga menjelaskan apabila dalam sebuah keluarga ya, kemudian ada seorang laki-laki yang memberi makan kepada bapak ibunya, menanggung makanan bapak ibunya, memberi nafkah kepada bapak dan ibunya. Kemudian dia memasukkan anak yatim ke rumahnya pada waktu bapak dan ibunya itu makan. Kemudian dia juga memberi makan terhadap anak yatim itu, ya. Anak itu tidak hanya memberi makan kepada kedua orang tuanya, tidak. Tapi dia memanggil anak yatim. Kemudian diajaknya anak yatim itu makan bersama. Ya dia dengan kedua orang tuanya dan juga anak yatim. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, maka wajib bagi anak tersebut untuk masuk ke dalam surga. Begitu, saking besar manfaatnya memelihara, menyantuni anak yatim. Jadi sampai Nabi itu memberikan isyarat, andai kata di suatu rumah ya, seorang anak memberi nafkah, makan ya, memberi makan terhadap ayah dan ibunya, kemudian dia juga memanggil anak yatim sekalipun tidak banyak, misalnya satu orang anak yatim, dipanggil anak yatim itu, kemudian makan bersama bapak dan ibunya itu, maka anak itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib anak tersebut
masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, apabila Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita, memberi kekayaan yang lebih kepada kita, harta yang berlimpah kepada kita, maka sempatkan diri kita untuk membantu, untuk menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang kafirul yatim, yang selalu memelihara dan menyantuni anak-anak yatim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya menutup perjumpaan saya pada siang hari ini, saya dalam film-film sebelumnya ya sudah memberitahu bahwa saya ini punya air, sudah saya kemas dalam botol ini ya. Sudah saya kemas dalam botol, ini botolnya saya beli, air ini sudah saya kemas dalam botol. Ini saya beri nama Ma'u Hisbil Basmalah, air Hisbul Basmalah. Kenapa saya kasih nama ini? Nama ini bukan dari mana, tapi saya sendiri yang memberi nama, air Hisbul Basmalah. Kenapa saya kasih nama Hisbul Basmalah? Karena air ini sudah saya asma, sudah saya doakan, sudah saya wiridkan dengan Hisbul Basmalah. Makanya air ini saya sebut air Hisbul Basmalah. Bukan cuma air bukan cuma Hisbul Basmalah, tapi saya sudah wiridkan dengan zikir-zikir yang lain, dengan wirid yang lain, dengan asma yang lain. Mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah, air ini tidak akan bisa mengubah sesuatu tanpa seizin Allah. Saya ulangi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin air ini bermanfaat apabila saudara-saudara sakit. Mungkin dengan meminum air ini, saudara akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mempunyai dagangan yang tidak laris, Anda bisa memakai air ini untuk disiramkan ke lokasi tempat Anda berjualan ya, tempat dagangan Anda. Mungkin itu akan dilariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mempunyai musibah apa saja, mungkin dengan meminum air ini, mungkin musibah yang Anda derita akan dijauhkan oleh Allah. Kalau Anda mempunyai kesulitan, mungkin kesulitan Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini air Hisbul Basmalah. Kalau Anda berminat, silakan. Anda tidak perlu beli karena ini gratis ya. Sekalipun botolnya ini saya beli, ini gratis dari saya. Cuma kalau Anda mau berinfak ya silakan, seikhlasnya Anda. Kalau Anda mau berinfak, seikhlasnya Anda. Tapi yang jelas air ini tidak saya jual. Kalau Anda berminat, silahkan Anda klik ya di akun saya itu, Anda klik di deskripsi saya itu, di sana caranya sudah ada. Mudah-mudahan kalau Anda berminat akan saya kirim, tinggal Anda klik saja. Di sana sudah ada, caranya bagaimana sudah ada. Mudah-mudahan air ini kalau Anda berminat sungguh-sungguh mungkin bermanfaat bagi Anda sekalian, dan diberi kegunaan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan air ini apa yang Anda hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.